Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Sunda, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, coba ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Perhatikan video pembelajaran bahasa Sunda di pagi hari ini ya. Di hari ini ya. Kita akan membahas tentang pembelajaran muatan belajar bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Kelas 3 semester genap atau semester 2. Nah, di sini pembelajaran 5 ya, masih pembelajaran 5 yaitu ulin jeung olahraga. Nah, berarti main dan olahraga ya. Lalu panyungsing basa. Nah, itu panyungsing basa itu adalah mencari bahasa. Nah, panyungsi bahasa itu yaitu mencari bahasa ya, panyungsi bahasa itu. Kita lanjut ke halaman 57 ya, yaitu yang ada di buku paket bahasa Sunda ya. Silahkan sama di situ juga. Nah, di sini panyungsing bahasa yaitu mencari bahasa ya, panyungsi bahasa yaitu mencari bahasa. A. Ngalengkapan kakawihan. Nah, berarti ngalengkapan kakawihan. Nah, di sini melengkapi lagu atau lirik lagu ya di sini. Jadi melengkapi lirik lagu di sini ya, ngalengkapan kakawihan itu ya. Nah, pancen hidup, kerjakan sama kalian tugas kamu ya di sini. Nah, yaitu lengkapan kakawihan ieu dihandap ku kecap nu bener. Nah, berarti lengkapilah lagu ataupun lirik lagu di bawah ini ya, itu dibalik ya, di bawah ini oleh kata ya, ku kecap itu berarti oleh kata yang benar ya, oleh kata yang benar. Nah, oleh kata-kata yang benar. Nah, seperti itu. Nanti kalian lengkapan di sini ya, lengkapin. Yang kemarin kan sudah ya kita untuk mengkawihkannya ya, yaitu kemarin itu ya, kawihannya sudah kita baca bersama-sama pas waktu itu ya. Nah, di sini lengkapan kekawihannya di sini kawihnya seperti ini. Orai-orayan titik-titik mapai sawah, tongka sawah titik-titik keur Sumedang bekah. Orai-orayan luar leor titik-titik kebon, entong ka kebon, di kebon loba titik-titik. Mending ge titik-titik di leuwih loba nu mandi, saha anu mandi anu titik-titik panderi. Nah, berarti yang titik-titiknya kalian isi ya di situ dengan kata-kata yang benar sesuai dengan kata-kata yang kakawihan yang kemarin dibahas ya di situ. Titik-titiknya apa tuh, kata apa gitu kan. Di sini contohnya orai-orayan titik-titik mapai sawah. Nah, orai-orayan itu apa? Satu aja ya Bapak, itu kan contohkan. Orai-orayan tulis luar leor mapai sawah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian ngalengkapan kalimat atau ngalengkapan kakawihan dihandap ini, atau lengkapan kali kakawihan ieu dihandap ku kecap anu benar, yaitu berarti nu benar ya. Berarti lengkapi lirik lagu di bawah ini dengan kata yang benar. Nah, ku kecap itu dengan kata yang benar. Nah, seperti itu. Silahkan kalian isi di sini ya, di buku paketnya. Nah, lalu sekarang bagian B ya. Sekarang bagian B yaitu nulis kalimat wawaran dumasar kana gambar. Nah, berarti menulis kalimat wawaran. Nah, wawaran itu pengumuman. Awas nih, awas ya, wawaran itu pengumuman.
dumasar, yaitu dumasar berdasarkan. Nah, karena gambar kepada gambar. Nah, di situ ya, karena gambar yaitu kepada gambar. Nah, berarti nulis kalimat wawaran dumasar karena gambar. Nah, berarti nulis kalimat pengumuman berdasarkan kepada gambar. Nah, di sini pancen hidup tugas kamu ya, tugas kalian pancen hidup itu. Nah, ieu dihandap aya sababaraha gambar. Pek jieun kalimat wawaran dumasar kana gambarna. Pigawe dina buku pancen. Nah, berarti ieu dihandap aya sababaraha gambar. Nah, berarti di bawah ini ada beberapa gambar. Nah, ada beberapa gambar di bawah ini ya. Di bawah ini ada beberapa gambar. Pek jieun kalimat wawaran dumasar kana gambarna. Nah, berarti coba ya, coba buat kalimat pengumuman berdasarkan kepada gambarnya. Nah, berarti pek itu coba ya, bisa coba. Jieun itu buat ya. Coba buat kalimat ya pengumuman berdasarkan kepada gambarnya. Nah, sudahlah ya di situ. Lalu pigawe dina buku pancen. Nah, pigawe itu kerjakan ya, kerjakan di buku tugas atau buku catatan di situ ya. Jadi pigawe itu kerjakan di dalam buku tugas ataupun buku catatan. Pancen itu bisa catatan, bisa tugas ya. Awas di situ ya. Silakan, karena kan buku tulis lah, itu buku tulis di situ. Nah, contoh gambar 1 yaitu ada Dadan dan Yuli lagi bermain catur. Nah, lalu ada Tatang, Wawan, dan siapa ini? Dan Sarip ya. Ada Tatang, Wawan, dan Sarip lagi main apa di situ? Ada ya. Lalu selanjutnya, nah di sini nomor 3 ada siapa di situ? Ada Dudi, Wira, Mira ya, Wirya ya, Dudi, Wirya, Mira, dan teman-temannya yang lain. Nah, di situ ya, lagi main apa ya, lagi apa, lagi ngapain, bukan main ya, lagi olahraga apa ya, lagi ngapain. Tapi nanti pakai bahasa Sunda ya. Lalu nomor 4 ya, nomor gambar nomor 4, Susan, Leli, dan Lia lagi berolahraga apa ataupun lagi main apa. Lalu nomor 5 ya, selanjutnya yang nomor 5 ya, nomor kelima, Topik dan Engkus lagi main olahraga apa. Lalu selanjutnya yaitu nomor kagenep, yaitu ada Heru, Hendar, dan Asep lagi main olahraga apa ataupun lagi olahraga apa di situ ya. Nah, Bapak contohkan satu saja. Di sini ada ya, yaitu nomor 1 contohnya. Nah, contohnya di sini seperti ini. Lihat. Nah, yang warna biru. Nah, di sini ya, yang warna biru di sini. Yaitu Dadan jeung Yuli keur main catur. Nah, Dadan jeung Yuli keur main catur. Itu bahasa Sunda seperti itu. Nah, berarti diumumkan Dadan jeung Yuli teh keur naon? Keur main catur gitu di situ ya. Jadi pengumuman itu. Jadi Dadan dan Yuli lagi bermain catur. Nah, keur itu lagi ya, bisa lagi. Main itu main. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang ke nomor 2, kalian isi sendiri dengan kata-katamu sendiri dengan pakai dengan bahasa Sundamu gitu ya, dengan bahasa Sunda. Nah, di sini nomor 4 juga sama, ada yang lagi berlari, yaitu nomor 4 juga sama, tadi nomor 3 ya, nomor 3 yang lagi olahraga lari. Lalu nomor 4 yaitu olahraga voli. Lalu nomor 5 yaitu olahraga badminton ataupun bulu tangkis. Nah, nomor kagenep nyaeta olahraga ya berenang ya di situ. Nah, kalian buat kalimatnya menggunakan bahasa Sunda kayak yang nomor
satu tadi ya, yaitu Dadan jeung Yuli keur main catur. Nah berarti Dadan dan Yuli sedang bermain catur atau lagi bermain catur gitu ya, seperti lagi main catur. Main itu main ya, seperti itu. Nah jelas ya kalian isi ini. Lalu selanjutnya bagian C. Nah bagian C nih sekarang ya. Bagian C itu adalah menulis kalimat ku aksara ngantet atau sambung. Nah ngantet itu sambung ya, ngantet ya, artinya ngantet itu sambung. Nah berarti di sini nulis kalimat ku aksara ngantet, nah, atau sambung. Nah berarti nulis kalimat ku aksara itu ku huruf ya, ku aksara itu huruf ya, ku huruf sambung. Nah gitu, jadi sambung ya, hurufnya disambung-sambung gitu ya di sini. Jadi nulis kalimat ku huruf jadi menulis kalimat ku huruf sambung. Nah, jadi kita akan menulis kalimat huruf sambung ya di sini ya, yaitu seperti bawah ini. Lalu pancen hidup tugas kamu ya di situ, ataupun ya pancen itu tugas kamu ya di sini. Coba silakan lihat. Pek ku hidup salin ngagunakeun aksara ngantet nu alus jeung rapih pigawe dina buku pancen. Nah, jadi sini ya. Jadi pek ku hidup salin ngagunakeun aksara ngantet nu alus jeung rapih. Nah, berarti di sini coba oleh kamu salin ya. Coba oleh kamu salin menggunakan huruf sambung yang bagus dan rapih ya, yang bagus dan rapih. Nah di situ jeung itu dan ya, jeung itu dan rapih. Lalu pigawe dina buku pancen. Nah berarti kerjakan di buku tugas ataupun di buku catatan, karena tidak cukup nanti kalau di buku paket ya, kasihan ya. Kalau ini juga buku catatan aja ya, supaya buku catatan, buku tugas itu dikerjakannya. Karena apa? Tidak cukup ya nomor 1 ini gitu. Nanti di buku tugasnya ditandai halaman sekian bahasa Sunda gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini pek ku hidup salin ngagunakeun aksara ngantet nu alus jeung rapih. Nah, berarti coba oleh kamu ya, coba oleh kamu salin ya, salin menggunakan huruf sambung yang bagus dan rapi. Lalu pigawe dina buku pancen. Lalu kerjakan di buku tugasmu ya. Nomor hiji. Nah, contoh nomor hiji ya. Nomor hiji nih, ini belum ngantet atau belum nyambung ya ininya hurufnya di sini. Nah, di sini Yana sareng Rika ameng ka bumi Akina. Nah, berarti di sini Yana dan Rika main ke rumah kakeknya. Nah, Akina itu kakeknya ya di situ. Awas nih ya. Ini diartikan dulu. Nanti cara huruf sambungnya nanti ada di situ ya. Nanti. Lalu nomor anu kadua nyaeta Uwa arum nuju angkat haji sareng bibi Eti. Nah, berarti Uwa itu berarti ibu kakak dari orang tua kita ya. Uwa itu kakak dari orang tua kita. Jadi Uwa yaitu bisa paman, kalau bibi itu adik ya, berarti Uwa itu kalau di situ paman ya, ataupun bude ya, kayak gitu bude kalau bahasa ininya Sundanya ya, berarti bude boleh lah. Ataupun kalau untuk itu tante, kalau untuk ituan ya tante lihat bude lah, bude dah gitu, bude ya kalau untuk ibu-ibu. Kalau untuk laki-laki paman, bisa paman itu. Nah di sini Uwa itu berarti kakaknya orang tua kita. Nah di situ. Nah di sini Uwa arum nuju angkat haji sareng bibi Eti. Nah bibi Eti itu adiknya ibu, bibinya itu adiknya orang tua kita, bibi itu ya. Awas nih. Jadi Uwa arum lagi berangkat haji dan lagi berangkat haji bersama ya, bersama bibi Eti ya, bersama
tante ya, tante ya, berarti kalau bibi itu tante Eti. Nah masalah di situ ya. Wa arum nuju angkat haji sareng bibi Eti. Nah berarti eh, jadi ini paman ataupun bude ya, bude arum lagi nuju itu lagi ataupun sedang ya, sedang angkat, yaitu angkat itu berangkat ya, sedang berangkat. Haji itu haji, bersama sarang itu bersama ya, sarang bersama tante Eti. Jadi tante di sini ya, bibi Eti itu tante ya di situ. Sudah ya, ngerti. Lalu nomor anu katilu. Nah, eta yang ketiga. Incuna haji rukmini mah katelah ku sarolehna. Nah, berarti incuna haji rukmini mah katelah ku sarolehna. Nah, berarti cucunya Haji Rukmini itu ya, cucunya Haji Rukmini, cucunya Haji Rukmini itu katelah itu kasohor, kata sohor itu apa namanya ya, katelah itu kasohor. Kasohor itu adalah seperti apa ya, kasor itu terkenal ya, terkenal. Katelah itu terkenal. Nah kasor itu terkenal ya, berarti cucunya Haji Rukmini itu terkenal kesolehannya ya, ke para kesolehannya ya, sarolehna. Nah sarolehna itu saroleh itu solehnya ya, pada soleh gitu, pada soleh ya. Jadi cucunya Haji Rukmini itu terkenal terkenal pada solehnya ya, ataupun pada saroleh itu soleh lah gitulah, terkenal soleh ya, terkenal soleh ya, pada saroleh gitu, pada saroleh itu soleh gitu, soleh ya, soleh tidak salah gitu. Jadi cucunya Haji Rukmini itu terkenal dengan solehnya ya, dengan yaitu terkenal pada saroleh gitulah. Lalu yang nomor 4 atau nomor yang keempat, Arif putra bungsu Ibu Yati Maryati. Nah ini pengumuman ya, ini benar. Jadi Arif putra bungsu Ibu Yati Maryati. Nah berarti Arif anak bungsu dari Ibu dari Ibu Yati Maryati. Nah berarti begitu ya. Jadi Arif adalah anak bungsu ya, anak bungsu atau anak terakhir ya dari Ibu Yati Maryati gitu ya. Lalu nomor nukalima ya, yang kelima, emangna Ipan mah ngajar di SD Ranca Buaya. Nah berarti emangna Ipan mah, ini I ya karena nama orang ya, di sini I bukan L ya, awas ini nama orang. Jadi emangna Ipah mah ngajar di SD Ranca Buaya. Nah berarti memang Ipah itu mengajar di SD Ranca Buaya. Nah di Ranca Buaya itu tetap nama SD ya, nama tempat. Kalau ini kan memangnya Ipan mah memang Ipan itu ngajar di SD Ranca Buaya. Emang itu tuh berarti memang benar Ipan itu mengajar di SD Ranca Buaya ya, seperti itulah gitu. Intinya apa artinya, kira-kira seperti itu. Nah berarti di sini bukan itu yang Bapak inian, bukan artinya, tapi disuruh untuk menulis kalimat ku huruf sambung ya. Dia di sini menulis kalimat huruf sambung. Contohnya nih Bapak contohkan. Nah nomor hiji ya, nomor 1, Yana sareng Rika ameng ka bumi akina. Nah berarti Y sama A itu nyambung, lalu A dengan N nyambung, N dengan A nyambung. Lalu yang S nya seperti ini ya, set gitu kan, pakai ini ya, harusnya pakai iya, yang kalau tulisan bagusnya ini bisa nyambung. SA nya seperti ini, R nya seperti ini, E seperti ini, U seperti ini, N seperti ini, dan G seperti ini. Ada sambungannya di situ ya. Ya, nanti itu deh. Rika ameng. Nah, Rika RIKA. Nah, seperti ini. Berarti satu kata hurufnya disambungkan. Nah, seperti itu ya caranya. Ya.
Iya sih, ini mah harus ini ya, harus ketemu jadi gitu kalau huruf sambung. Nah, seperti ini. Yana, nah, Sareng, Rika, Ameng, Kak, Bumi, Akina. Nah, ini hurufnya nyambung ya. Jadi ada sambungan-sambungannya. A-nya itu disambungkan dikit dengan N. Nah, seperti ini nih contoh. Ini Y besar disambungkan dengan A. Ini ada guratnya segini dan ini ada gurat seperti ini ya, ada garis-garis seperti ini. Ya, itu harus ketemu sih sebenarnya biar ketahuan bagaimana caranya untuk menulis bagusnya gitu kan, menulis aksara bagusnya ataupun huruf sambungnya ya huruf antet ini. Nah, seperti itu ya. Nah, dicukupkan sekian dulu untuk bahasa Indonesia dan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat apa yang pembelajaran hari ini dan semoga dimengerti ya. Mudah-mudahan dimengerti apa yang telah dijelaskan di video ini ya, di pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.